Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini keluarga juga, Ya. itu aja. Baik. Saya ingin fix in dulu tentang serangan balik. Di rehab hati, hadirin, dalam konsep kami kita tegaskan lagi ya, tidak ada namanya serangan balik. Perhatikan ke sini. Pada masa dahulu, ya, pada masa kerajaan, ya, pertempuran itu terjadi hanya di tempat yang ditentukan. Ya, namanya medan pertempuran. Ya. Jadi pasukan A masuk, pasukan B masuk, ya, pasukan A, pasukan B. Lalu kemudian di sini juga ada komando dulu, ya. Komando dua panglimanya ketemu, ya kan? Terjadi kesepakatan, kadang di ultimatum dulu begitu. Lalu setelah tidak terjadi kesepakatan, maka terjadilah pertempuran. Jadi ini berkecamuk, ya, saling bacok, saling bunuh. Ini namanya pertempuran. Jadi ada dua bahasa nanti, ya. Ada pertempuran, ada serangan balik. Ini dua hal yang berbeda, hadirin. Ya. Nah, kalau ini namanya pertempuran, ini pertempuran terjadi di tempat yang ditentukan. Nah, ya, hadirin. Nah, malam hari, sore hari biasanya kan ini ada namanya apa? Gencatan senjata. Perang itu sampai berbulan-bulan zaman dulu, betul nggak gitu? Ya, sampai bawa logistik dan lain-lain. Mungkin sudah saling kenal ya sama musuhnya. Hadirin, ketika terjadi gencatan senjata, A mundur ke camp, B mundur ke camp, maka dari salah satu pasukan si A diam-diam menyergap si B. Inilah yang disebut serangan balik. Paham nggak ya? Sangat paham kita bahwa serangan balik itu kondisi tidak siapnya si B ketika ada serangan di luar tempat yang dijanjikan. Saya sekarang mau bertanya dan Anda harus jawab dengan lantang. Bukankah muka bumi ini medan pertempuran yang telah ditentukan? Ya. Yang kedua, adakah tempat di muka bumi ini satu jengkal saja yang bukan merupakan tempat pertempuran? Tidak? Tidak ada. Jadi selama Anda di muka bumi, maka tidak ada istilah serangan balik. Yang ada adalah yang pertama, peruqyahnya tidak siap, senantiasa. Kadang sarungnya, kadang pedangnya dimasukkan ke dalam sarungnya. Ini tidak siap keadaannya. Nah, topi bajanya dibuka, lalai. Yang kedua, peruqyahnya mengira bahwa pertempuran itu terjadi saat ruqyah saja. Kalau hari-hari lain bukan pertempuran. Jadi maksudnya gini, ruqyah dapat angpau, ya, pulang, alhamdulillah sudah selesai. Belum selesai dan tidak pernah selesai. Pertempuran di planet ini sampai akhir hayat. Bagaimana Ustaz kemudian? Oh, saya tidak diserang, tapi istri saya diserang, anak saya diserang. Laki-laki kalau terluka dia anggap itu biasa. Tapi lihat bagaimana kalau keluar darah dari tangan anaknya. Dia akan sangat emosional. Ya. Kalau dia digoda oleh perempuan lain, laki-laki, kadang malah senang. Tapi bagaimana kalau istrinya digoda laki-laki lain? Ya kan? Kalau dia dilecehkan setan, mungkin laki-laki sedih sebentar. Tapi bagaimana kalau melihat istrinya dilecehkan oleh setan? Nah ini, jadi serangan kepada anak, serangan kepada istri, serangan kepada keluarga, serangan kepada kita, itu bukan serangan balik, tetapi apa jawabannya? Pertempuran yang tidak pernah usai. Ini pendapat saya dan harus menjadi pendapat semua tim rehab hati. Jadi paham ya, insya Allah ya. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Ya, didiklah anak kita, didiklah istri kita bahwa dia terlibat dalam pertempuran tiada akhir ini.
dan tidak semua orang senantiasa siap siaga. Ya, maksudnya tidak semua orang memahami ini dan sama pemahamannya. Tetapi kata ulama, ya, pasukan yang terbaik itu pasukan yang senantiasa menghunus pedang. Ya, tidak pernah menyarungkan pedangnya dan tidak pernah meletakkan topinya. Maka kalau praktisi ruqyah seperti itu, setan akan berpikir berulang-ulang. Cara terbaiknya untuk sampai ke situ bagaimana? Ya tadi ya kemarin disampaikan, bangun zikir-zikir terpanjang. Itu bahasa yang lain. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya.